kita akan menjawab hashtag pilih mana yang sudah kalian masukkan di Instagram gua bersama Alena Handadari, seorang calon dokter ya. Sekarang lagi kuliah kedokteran, dia kedokteran gigi. Udah lulus. Udah lulus. Tapi Lagi belum mau jadi dokter kan? Iya. Ya, belum jadi dokter, udah lulus teman-teman, tapi belum jadi dokter. Iya. Semoga aja cepat jadi dokter supaya kalau miau au sakit gigi ya kan gratis. Siap, gratis sangat juga ya. siap. Nggak apa-apa, gratis, sangat siap untuk teman gratis. Video loh ini. Iya ya, siap, bukti sangat loh siap. ini. Iya, Bukti loh. Bukti, siap. Jadi siap. dia punya YouTube channel juga guys, dan tentang dokter gigi gitu lah. Iya. Tentang oral apa gigi. Ya, jelasin coba. Jadi channel YouTube aku itu tentang dental health education, berarti edukasi kan. Tapi biar gak bosen, dikasih juga ada challenge atau random things macam-macam yang fun, biar gak bosen ngeliat edukasi terus tentang gigi dan mulut. Oke, tadi juga barusan kita juga udah challenge ya. Iya. Nah, kalau kalian misalnya penasaran dengan challenge-nya kita, silahkan ke YouTube channelnya dia juga. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan memulai untuk hashtag pilih mana. Dimulai dari pertanyaan pertama, silahkan Alena Handadari. Dari Arya_Arkep_06. Pilih mie goreng atau mie kuah. Hashtag pilih mana. Kalau gue sendiri sukanya mie goreng karena gampang. Kalau misalnya mie kuah tuh kadang-kadang kalau misalnya gue masak mie kuah, kuahnya kadang-kadang kebanyakan gitu. Nah, kalau begitu sehat nggak sih sebenarnya? Enggak. Enggak. Oh, jadi ini true fact nih ya? Iya. Ini dikonfirmasi sendiri oleh dokter. Enggak, makan mie tuh sehat nggak sih? Tidak. Mie instan gitu kan? Iya, tidak sehat. Itu mengandung monosodium glutamat, di mana MSG yang mengandung banyak zat karsinogen dan bisa menyebabkan kanker. Tapi orang Indonesia semuanya makan, gimana dong? Ya, karena makanan tidak sehat itu emang enak. Oh gitu ya? Prinsipnya kayak gitu. Siap. Tapi kalau misalnya dosisnya masih, ya misalnya kita makan masih jarang-jarang. It's okay sih, asal daya tahan tubuhnya bagus dan rajin makan sayur dan menjaga kesehatan lah intinya kayak gitu. Dan jangan terlalu sering terpapar zat-zat kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya kita mau sehat sebenarnya gimana sih? Maksudnya makan apa gitu loh? Makan sayur, buah, 4 sehat, 5 sempurna, vitamin, terus daging? Daging lebih baik ikan dibandingkan daging merah. Oh gitu. Apalagi kalaupun daging, ayam juga bagus, tapi kalau mau makan kayak gitu juga lebih bagus yang direbus-rebus daripada kayak digoreng gitu ya. Daripada digoreng karena minyaknya kalau digoreng tuh alasannya minyaknya mengandung kolesterol yang tinggi, bisa menyebabkan kanker lagi. Enggak kalau kolesterol enggak stroke lah ibaratnya gitu lah, kolesterol ya segala macam, darah tinggi. Kalau misalnya si bakar-bakaran juga kan ada arang ya, arangnya juga mengandung zat karsinogen. Itu bisa menyebabkan kanker. Nah, tuh kan guys, pengetahuan kesehatannya dia benar-benar di atasnya miau au. Alhamdulillah ya 3,5 tahun. Tapi enak nih guys. Iya emang enak banget. BTW, lanjut lagi teman-teman ke hashtag pilih mana. Silahkan pilih mie goreng atau mie kuah. Aku pilih mie kuah. Kenapa? Kan ada tuh prinsip mie instan itu 1 nggak cukup, 2 kebanyakan. Kalau mie kuah itu kan pakai kuah. Kalau mie udah habis, dimakan lagi kuahnya. Terus kalau misalnya ada kerupuk atau apapun gitu suka dicampurin gitu loh, terus makan gitu. Enak. Suka banget. Suka banget. Tapi kan tadi bilangnya kuah itu kan sama, bekas kuah dengan atau itu. Goreng itu sama. Ya goreng kan nggak makan kuahnya. Kalau misalnya mie kuah kan makan kuahnya. Oh, satu lagi, kalau misalnya mie kuah itu kalau bisa pas masak mie kuah jangan jadiin air rebusannya sebagai kuah. Nggak enak, itu yang gue maksud tadi. Kalau misalnya kita pas rebusannya masukin itu enak banget. Itu yang bikin jelek tuh air rebusannya. Kalau aku masak mie kuah selalu kuahnya tuh ganti pakai air panas banget. Oke, ya udah kita lanjut lagi teman-teman ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang seram ini guys, dari Alfatih_JR10. Pilih tenggelam atau terbakar? Serem sekali dua-duanya. Nggak ada yang enak ya. Ya kalau mie goreng atau mie kuah tuh masih enak guys. Ini tenggelam atau terbakar nggak enak sama sekali. Serem banget. Tenggelam kali ya? Iya amit-amit tenggelam kali ya. Lebih pilih tenggelam ya? Iya. Kenapa? Kalau misalnya masih bisa nafas dan masih mampu berenang, mungkin bisa selamat. Gitu ya? Nggak tahu, aku nggak bisa mikir pertanyaannya. Kalau gue sendiri juga milihnya tenggelam, karena kalau misalnya kita kebakar itu dampaknya lebih parah daripada tenggelam gitu loh. Kalau misalnya kita kebakar, kalau misalnya kita masih bisa hidup,
kulit kita tuh udah hancur semuanya gitu. Kalau misalnya tenggelam paling cuma kayak pernapasan kita kali ya. Terus kalau misalnya kita dengan cara, kalau misalnya sampai amit-amit mati, cara mati dibakar sama cara mati tenggelam itu lebih sakit cara mati terbakar. Nah, makanya itu zaman dahulu itu kalau misalnya orang salah dibakar hidup-hidup, bukan ditenggelamin hidup-hidup. Iya, nggak ada itu ya juga. Betul sekali. Karena itu cara untuk itunya tuh sakit banget. Oke, lanjut aja ya. Daripada yang serem-serem teman-teman, kita mencari pertanyaan yang enak-enak ya. Nah, selanjutnya nih ada Daime_HD. Ke Jepang atau ke Korea plus alasan #pilih mana. Gue juga pengen ke Jepang, guys, karena Muhammad Rashid aka Popopo menyarankan untuk ke Jepang daripada ke Korea. Dia sudah pergi ke 2 tempat ini. Yang pastinya gue belum pernah ke 2 tempat ini, tapi kalau mau dipilih salah satu, pertama kali yang akan gue coba adalah ke Jepang lah. Jepang. Karena Jepang juga ada cewek cakep-cakep. Iya sih, bener sih. Iya. Intinya kalau ada cewek cakep gue kesana. Lah, gitu. Jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang Olimpiade Vina ya. Lim. Oke. Aku pilih ke Jepang karena aku pernah bertukaran belajar ke Jepang. It's so fun, aku betah di sana. Walaupun pas musim panasnya kayak wah bener-bener membakar. Tapi sama di sana banyak Doraemon. Dia suka Doraemon. Doraemon addicted banget. Banget. Suka nggak sadar umur gitu loh kalau lihat Doraemon. Jangan ngomongin umur. Maaf. Ya udah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari salah satu admin gue nih, _milovers_. Hai, lebih suka telur ceplok atau telur dadar? Telur dadar yang dibakar, itu enak banget. Katanya nggak sehat kalau dibakar. Iya, emang nggak sehat. Makanya gue belum pernah coba. Itu enak banget. Sumpah bener enak. Di mana tuh? Di banyak kok di kayak warteg itu suka ada. Warteg itu ada. Nggak pernah makan gitu loh. Di Icon aku baru tadi pagi makan sama Tirko. Okay. Terus spesial sambal itu paling enak. Telur bakar di sana. Itu enak banget. Maaf. Udah. Kalau gua guys, telur mata sapi atau telur ceplok. Karena kuningnya. Gua harus makan kuningnya itu setengah mateng. Enak banget. Gue suka banget sama kuning yang masih cair-cair gitu guys. Kalau telur ceplok aku nggak suka putihnya. BTW gue sebenarnya hampir semua jenis masakan telur tuh gue suka karena emang gue suka telur. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dihidangin telur apa aja, telur tim, telur dadar, telur ceplok, telur omelet, bla 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 bla, wah gue makan semua. Kalau telur rebus atau telur ceplok aku nggak suka putihnya, nggak tahu kenapa, aku cuma makan kuningnya doang. Padahal kuningnya itu lemak ya. Iya. Untuk jadi gendut ya. Kurang gendut emang. Udah. Jujur banget sih, apaan? Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya guys, dari Nika Steven Tan. Ini teman kita ya ini. Iya, YouTuber juga dia. YouTuber juga, oke. Pilih dilepas di tengah hutan atau dilepas di tengah pulau terpencil. #pilih mana. Kalau gua lepas di tengah hutan. Karena kalau di pulau terpencil belum tentu ada resource makanan. Kalau di hutan itu udah pasti ada resource makanan, ada air, ya kan? Kalau hutan berarti ada air yang mengaliri hutan tersebut, ya kan? Terus ada pohon, namanya juga hutan, guys. Kalau ada pohon berarti ada makanan, entah itu buah, entah itu sayur. Kalau ada makanan berarti ada yang namanya animal juga. Nah, animal juga kita bisa makan, kadal, tikus. Gue pernah makan tikus by the way. Mana kok? Oke. Tapi bahayanya itu ya gitu deh, di hutan gitu loh. Iya, ada bahayanya lah pokoknya. Ya itu, gue pilih di hutan. Kalau Alena? Kalau aku pilih dilepas di tengah hutan. Karena alasan Koko juga mendukung tuh. Terus sama yang kalau misalnya sendiriin gitu di hutan ya, pulau terpencil kayak judulnya udah serem gitu. Siapa tahu gue bisa jadi art gitu atau Minecraft atau main game-game gitu, potong pohon-pohon, habis itu gue bangun rumah sendiri. Ini kayak Minecraft game in kan? real life. Minecraft in real life. Wah, bisa. Terus ada satu pertanyaan gitu guys dari teman kita juga, Dubi Gebi. Woi Geb, ngapain Gebi. #pilih mana? Disakiti atau menyakiti? #ya. Bukan #pilih mana ya? #ya. Ya, ayo. Aku pilih disakiti aja deh. Disakiti. Aku pilih disakiti, nggak apa-apa aku disakiti karena kalau aku menyakiti,
aku juga ujung-ujungnya akan disakiti. Jadi lebih baik disakiti dulu gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya Kak? Enggak. Orang berbuat sesuatu pasti akan dapat balasannya hal itu juga. Jadi sebelum aku menyakiti orang, gak apa-apa aku disakiti, tapi aku sebisa mungkin untuk tidak menyakiti. Sadap Alena 2017 ya. Ya aku itu. Kalau aku sama sih. Lebih baik kita tersakiti teman-teman daripada kita menyakiti orang lain. Satu, ya itu ya tadi bilang hukum karma. Yang kedua, kalau orang yang kita sakitin itu takutnya teman-teman dia punya dendam pribadi ya kan, terus atau enggak dia meneruskan apa yang sudah dia rasakan. Misalnya dia merasa tersakiti, maka dia akan menyakiti orang lain. Kalau gue sendiri teman-teman, lebih baik gue disakiti dan gue bisa istilahnya let it go. Ya. Let it go, let it go. Ya gitulah pokoknya. Nggak usah dipendem, jadiin itu pelajaran untuk hidup kita untuk semakin lebih baik lah gitu. Kalau kita disakiti pasti ada alasannya ya kan, kita harus perbaikin aja. Nah selanjutnya nih guys, dari Deanopram 123, nangis atau marah, hashtag pilih mana. Aku dulu dong, kan nanya. Kalau gua nggak tahu mau pilih apa, dua-duanya tuh kayak ekspresi yang berlebihan. Nggak pernah nangis ataupun marah deh. Gua ya manusia ya teman-teman, menurut gua manusia itu lebih sering marah daripada lebih sering nangis. Kalau marah berlebihan kadang-kadang langsung nangis juga. Jadi kalau gua disuruh pilih ya mending gua pilih marah sih. Kalau setiap abis nangis mau lagi sedih, lagi galau atau bahkan marah, setiap abis nangis pasti lega. Gitu ya. Kayak begitu nangis saya langsung. Ya langsung gitu. Kalau gua ya mending marah-marah sendiri, dumel sendiri gitu loh. Marah-marah sendiri tuh suka jadi beban gitu loh kayak. Tapi ya gitu gua karena mungkin gue cowok kali ya, lu cowok kayak lu cewek cewek lagi. Jadi gue sendiri untuk nangis tuh masih agak susah untuk mengeluapkan perasaan bener. Nangis itu susah. Benar-benar itu. Ya udah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Rizka Melia Zian. Hashtag pilih mana? Makan pakai tangan langsung atau pakai sendok? Gimana ya? Kalau pakai tangan suka ribet gitu loh, harus cuci tangan, makan pakai tangan, cuci tangan lagi. Gitu. Ya aku males orangnya. Hampir sama dong kalau gitu. Kalau gue sendiri juga pakai sendok. Gue biasanya makan ikan pun gue tuh pakai sendok. Sama. Makan udang pakai sendok. Sama. Ya. Ikan walaupun ada duri, biasanya dihancur-hancurin aja pakai sendok. Enggak, gitu. kalau gue bisa misahinnya gitu. Aku hancur-hancurin gitu pakai sendok. Make sure itu masih ada tulang apa. Karena males kalau misalnya kita makan guys, terus tangannya kotor, harus pergi lagi untuk cuci tangan ya kan. Kalau misalnya makan pakai sendok garpu, udah selesai makan ya udah kelar. Terus paling males kalau ini enggak sih, kalau lagi makan nih pakai tangan misalkan. Ya, itu bau. Nah, terus enggak, kalau aku tiba-tiba ada telepon darurat penting harus jalan. Aduh, kotor. Udah pakai sikut, kalau enggak pakai ini dagu aku biasanya buat ngangkat teleponnya. Makanya pakai headset Bluetooth. Ya, promosi kan. Oke, pertanyaan selanjutnya guys. Nah, next guys, dari Yenanda. Jadi adik apa jadi kakak dan alasannya hashtag pilih mana? Gua kakak lah, absolutely kakak. Kalau misalnya jadi adik, ya pengalaman gua ya, gua sebagai kakak itu adik gua suka di-compare sama kakaknya. Itu nggak enak banget sih. Tapi yang compare bukan gua ya, misalnya orang tua atau misalnya saudara atau misalnya kalian pergi ke satu sekolah, nanti oh kakak kamu begini, kok kamu enggak gitu. Itu nggak enak banget kalau misalnya gua jadi adik gitu loh. Terus misalnya kalau gua jadi adik dapat barang hibahan kakak. Bener banget itu, bener banget. Itulah, jadi itulah alasannya gua mending jadi kakak. Tapi nggak enaknya jadi kakak, suka makan hati, disuruh ngalah terus sama adik. Nah, tapi ya nggak apa-apa, gua lebih milih jadi kakak. Kalau Alena? Karena aku anak bungsu, aku pilih jadi kakak. Kenapa? Pertama, aku kan udah jadi adik, jadi tahu gitu rasanya jadi adik gimana. Jadi aku pilih jadi kakak, biar aku punya adik, biar kalau misalnya lagi bosan atau apa-apa, jadi aku punya teman, punya adik aku yang bisa diajak jalan-jalan, ajak main bareng gitu-gitu. Kalau adiknya nggak mau? Harus mau. Mau nggak lu? Mau. Mama, kasih duit deh. Kasih duit deh, biasa suka gitu. Rekan aku suka kayak gitu. 100.000 ya? Itu anak kecil zaman sekarang udah matre. Iya. Udah 2.000 udah nggak bisa. Iya bener-bener 2.000 udah nggak bisa buat bujuk. 2.000 tuh cuma buat tukang parkir, bukan buat anak kecil lagi. Iya, udah nggak bisa bujuk 2.000 kayak. 10.000 masih dipikirin lah. Enggak, ini anak enggak. Matre banget berarti. Iya emang. Aduh. Kayak aku maunya yang
yang biru. Waduh. Ya udah guys, itulah hashtag pilih mana gua bersama Alena. Thank you banget buat Alena yang udah nemenin gua membacakan hashtag pilih mana di hari ini teman-teman. So, jangan lupa teman-teman untuk cek YouTube channelnya Alena. Ada di deskripsi di bawah ya. Thank you Alena. Makasih juga Koko. Thank you banget buat kalian semua juga yang udah nonton video gua kali ini. Dan sampai jumpa teman-teman di next video. Hashtag pilih mana. Lu tahu? Tahu dong. Yang ini baru. Karena Alisa sama Hanyura nggak tahu kan, aku tahu. Oke. 1, 2, 3. Wow.